Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Gading Prima Dinata. Bagaimana kabarnya teman-teman semuanya? Tentu dalam keadaan sehat, semangat terus, bahagia bersama orang-orang yang Anda sayangi. Yang baru menemukan channel Gading Prima Dinata, mohon dukungannya keikhlasan hati dengan cara like, komen, share, dan subscribe agar saya lebih bersemangat untuk membuat video-video tentunya menarik, menghibur, dan bermanfaat. Yang sudah support ya sampai sekarang, sampai titik ini, saya ucapkan banyak terima kasih. Baiklah, pada kesempatan video kali ini saya akan memberikan berita terbaru, terupdate yang saya kemas ke dalam kemasan yang baru. Mudah-mudahan nanti bisa diterima, bermanfaat. Maka dari itu tonton video saya sampai full agar teman-teman tidak gagal paham. Pun ya. Baiklah, kita teruskan. Baiklah, di sini ada petikan ya. Petikan ni sebenarnya Mira diambil daripada buku teks tadi, iaitu halaman 18 ya, buku teks bahasa Melayu tingkatan 4. Jadi kalau tengok di sini soal jawab, maknanya ada yang menyoal, ada yang menjawab. Jadi yang menjawabnya ialah doktor ya, Profesor Dr. Koyoko Funada. Jadi kita minta dua orang murid kita untuk baca petikan ini. Baiklah, siapa nak baca? Saya pernah cuba baca. Wow, semua kat tangan ni cikgu? Ya, Jeza dengan Nadira. Okey, silakan. Silakan Jeza dengan Nadira. Di manakah program bahasa Melayu ditawarkan di negara Jepun? Program bahasa Melayu ditawarkan di Setsunan University di Osaka dan Tokyo University of Foreign Studies di Tokyo. Sejak bilakah program bahasa Melayu dijalankan? Program bahasa Melayu telah bermula sejak tahun 1908, iaitu di Sekolah Bahasa Asing Tokyo Gaikoku Gogako. Apakah yang dipelajari oleh mereka berkaitan dengan bahasa Melayu? Pelajar di sini mempelajari pelbagai aspek bahasa, antaranya termasuklah tata bahasa, membaca, mendengar dan berbicara. Mereka juga belajar tentang budaya, kesenian, sosial, politik, ekonomi, antropologi dan geografi Malaysia. Apakah aktiviti bahasa Melayu yang dijalankan? Banyak aktiviti bahasa yang dijalankan seperti pertunjukan sandiwara dan pertandingan pidato bahasa Melayu. Terima kasih ya Nadira dengan Jeza ya. Baiklah ya Mira, mereka telah membaca petikan. Sebelum cikgu tanya kawan-kawan kita ya, cikgu nak tanya Mira dulu. Apa yang Mira nampak di sini isi tersurat daripada petikan ini ya? Yang tersuratnya bahasa Melayu ditawarkan di Setsunan University di Osaka dan Tokyo University, cikgu. Ya, betul ya. Jadi di dua universiti ini murid-murid boleh belajar bahasa asing ya. Bagi orang Jepun bahasa Melayu adalah bahasa asing ya. Jadi mereka belajar bahasa. Menceritakan pengalaman saya harus ucapkan minta maaf kerana bahasa Melayu saya bahasa Indonesia. Oleh kerana itu mungkin kadang-kadang ada hal-hal yang tidak dimengerti. Dan sebaliknya juga, karena saya kurang pandai memahami bahasa Melayu. Jadi kadang mungkin jawabannya agak aneh. Jadi maaf sebelumnya. Nah, sekarang saya mulai bicarakan tentang pengalaman saya. Kenapa saya ketemu dengan bahasa Melayu? Begini, waktu saya murid sekolah menengah, saya sangat suka belajar bahasa Inggris. Jadi di universiti juga saya ingin belajar bahasa asing. Dan di universiti sudah disiapkan banyak bahasa asing. Misalnya bahasa dari barat, dari bahasa Inggris, bahasa Perancis, Jerman, Itali, Portugis, macam-macam. Dan juga dari bahasa negara timur, dari bahasa Indonesia, bahasa Cambodia, bahasa Myanmar, Burma, dan lain-lain. Dan jadi saya bingung. Dan saya minta ayah saya memberi nasihat kepada saya. Jadi waktu itu ayah saya mengatakan, kalau kawasan bahasa Melayu sumber alamnya sangat subur.
dan juga jumlah penduduk dan luas tanahnya hampir sama dari seluruh negara ASEAN. Jadi lebih baik kamu belajar bahasa kawasan bahasa Melayu. Nah, waktu itu ada jurusan bahasa Indonesia, tetapi belum ada jurusan bahasa Melayu. Oleh karena itu, saya mengambil jurusan bahasa Indonesia. Dan juga karena ayah saya pernah dikirim ke Bukit Tinggi di Sumatera waktu zaman Perang Dunia Kedua. Jadi waktu itu ayah saya bekerja dengan inspektur sekolah di Bukit Tinggi. Dan beliau katanya setiap hari mengelilingi sekolah. Jadi ayah saya juga ikut beliau jadi inspektur itu. Lama-kelamaan ayah saya menjadi teman baik sampai menjadi saudara dengan inspektur itu. Jadi memang ayah saya setiap hari bermain ke rumah inspektur itu. Jadi ada istrinya dan 3 orang anaknya. Jadi seperti sudah keluarga. Tetapi tahun 1945 Jepang kalah dan ayah saya terpaksa kembali ke Jepang. Jadi setelah itu kira-kira 30 tahun ayah saya dan inspektur itu namanya Bapak Habib. Jadi Bapak Habib dan ayah saya sama sekali tidak ada komunikasinya. Kalau sekarang ada apa telepon bimbit, tetapi pada waktu itu tidak ada apa-apa. Makanya hubungannya putus selama 30 tahun. Dan waktu itu saya mulai belajar bahasa Indonesia. Jadi saya waktu tingkat 3 universitas, saya ke Bukit Tinggi dan mencari Bapak Habib itu. Ternyata Bapak Habib itu sudah meninggal dunia. Tetapi anaknya, salah satu anaknya ada di KL, Kuala Lumpur, sebagai pensyarah. Jadi saya menghubungi langsung dengan pensyarah itu, jadi anak yang pertama itu, langsung kami bisa berkomunikasi lagi. Jadi ayah saya dapat bertemu dengan ketiga anak itu dan sampai sekarang berkomunikasi. Jadi saya juga berkomunikasi dengan cucunya sampai sekarang. Dan anak saya juga berkomunikasi dengan cucunya juga. Jadi sekarang saya mendapat keluarga baru di Indonesia. Itu. Dan setelah saya tamat universitas di Jepang, saya pikir, kok saya belajar bahasa Indonesia, tetapi asal-usulnya bahasa Melayu. Jadi, kalau asal-usulnya bahasa Melayu, berarti di Malaysia juga sekarang menggunakan bahasa Melayu Malaysia. Jadi, saya pikir lebih baik belajar bahasa Melayu di Malaysia juga. Karena saya harus tahu perbedaan di antara bahasa Indonesia dan bahasa Melayu di Malaysia. Jadi saya ikut ke UM, masuk ke UM untuk mengambil sarjana. Jadi saya belajar di bawah Prof. Xavier. Ya begitulah. Jadi pengalaman saya, kenapa saya mulai belajar bahasa Indonesia dan Melayunya. Ya oke. Jadi saya sebagai orang asing menjelaskan tentang pendidikan bahasa Melayu di Jepang. Ya, jadi itu di Jepang dari jumlah universitas di Jepang sekarang kira-kira 800. Kenapa di sini saya catat bahasa Indonesia dulu daripada bahasa Melayu? Karena orang Jepang memikir begini. Kalau ke Indonesia harus belajar bahasa Indonesia. Tetapi kalau jumlah jabatan bahasa Melayu jauh lebih sedikit daripada bahasa Indonesia. Itu alasannya. Itu. Jadi kalau di Malaysia, banyak orang Malaysia menggunakan bahasa Melayu, pasti jumlah jabatan di bahasa Melayu di Jepang juga pasti menjadi banyak. Baru kita lihat video tentang bahasa Melayu, ya, bahasa Melayu dan bahasa Indonesia, ya, laki-laki dan laki-laki. Profesor dari Jepang mengakui dan dia mau belajar dengan bahasa Indonesia. Mungkin dia kurang paham kalau orang bicara itu dengan bahasa Melayu karena dia
pahamnya memang dengan bahasa atau memakai bahasa Indonesia. Tidak menutup kemungkinan juga di negara Jepang itu banyak sekali pemuda, masyarakat semuanya itu juga paham akan bahasa Indonesia. Jadi mereka cukup bisa bicara dengan orang Indonesia, memakai bahasa Indonesia ketimbang bahasa Melayu. Tidak bisa dipungkiri dan mau gimana lagi. Memang bahasa dia ya di belakang. Memang bahasa Malaysia adalah cukup ketinggalan dengan bahasa Indonesia. Dan ini sudah tahun 2023, bukan zaman dulu lagi. Zaman dulu memang ada istilah bahasa Melayu Indonesia. Tapi sekarang bahasa Indonesia sudah berdiri sendiri, menjadi bahasa Indonesia yang kuat, identitas sebuah negara, bahasa Indonesia mendunia, ya. Mudah-mudahan nanti di kemudian hari ya bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi di PBB, ya. Itu adalah cita-cita pemerintah negara Indonesia ya. Tapi sekarang sudah dijadikan bahasa ke-10 ya, di UNESCO. Ada sebuah kebanggaan bagi bangsa Indonesia terkait bahasa Indonesia. Kalau untuk bahasa Melayu ya kita nggak tahu ya, mudah-mudahan nanti apakah bisa mengejar bahasa Indonesia yang semakin mendunia ya. Kita tunggu berita selanjutnya saja. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.